Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Sini saya akan menceritakan surah Nabawiyah yang bertema Nabi berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Setelah turunnya wahyu kedua, yakni surat Al-Muddatsir yang berbunyi, Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir, berdirilah dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu, wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu, warrujza fahjur, dan tinggalkanlah perbuatan yang keji. Sesungguhnya Nabi Muhammad pada hari itu berada di tengah-tengah kaum yang sangat keras kepala. Mereka tidak memiliki agama karena mereka hanya menyembah berhala, karena mereka pada itu tidak memiliki dasar atau alasan, karena mereka hanya mengikuti ajaran leluhur atau nenek moyang karena sudah menjadi tradisi yang lama. Sesungguhnya Nabi Muhammad pada saat itu mendakwakannya hanya kepada keluarga-keluarga beliau, karena pada saat itu Allah memerintahkan untuk mendakwakannya dengan cara sembunyi-sembunyi terdahulu. Dan Nabi Muhammad pun menyebarkannya kepada keluarga-keluarga terdekat beliau seperti kerabat, sahabat, atau orang yang terpercaya beliau. Orang yang pertama menerima dakwah beliau yakni istri beliau sendiri, yakni Khadijah binti Khuwailid. Dan yang kedua ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang dari golongan laki-laki yang pertama masuk Islam. Yang ketiga ada Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib ini adalah orang dari golongan laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Dan ada budak beliau sendiri, yakni Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah orang dari golongan budak yang pertama kali masuk Islam. Dari keempat orang ini adalah orang yang terdekat masuk Islam. Setelah Nabi Muhammad mengajak keempat orang ini masuk ke agama Islam, Nabi Muhammad pun berdakwah ke kerabat-kerabat yang terdekatnya dengan dibantu Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu. Abu Bakar pada saat itu sangat bersemangat untuk membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sangat mempercayai Abu Bakar pada kala itu. Setelah Nabi Muhammad dan Abu Bakar mendakwahkan, Nabi Muhammad dan Abu Bakar sudah berhasil mengajak puluhan orang untuk masuk Islam. Dan puluhan orang ini bisa disebut as-sabiqunal awwalun karena mereka juga termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Perlu diketahui pada saat ini diturunkanlah perintah sholat sebelum peristiwa Isra Mi'raj, yakni 2 rakaat saat pagi dan 2 rakaat saat malam. Dan pada saat itu Jibril pun menyampaikan apa yang diperintahkan Allah pada kala itu.
dan pada saat itu Allah memerintahkan wudhu pada kala itu. Setelah 3 bulan lamanya Rasulullah mendakwahkannya, dan hampir dakwah beliau tersebar ke seluruh penduduk Mekah. Akan tetapi dakwah beliau masih ada yang tidak memperdulikannya atau tidak menghiraukannya. Karena pada saat itu Nabi hanya berdakwah tentang tauhid, tazkiyatun nufus, pembersih jiwa hati, akhlak-akhlak, dan membahas tentang surga dan neraka. Mengapa orang-orang pada saat itu belum menghiraukan atau mempercayai dakwah beliau ini? Secara umum, karena pada saat itu Nabi belum menyinggung atau berkomentar tentang dakwah, tentang agama atau yang mereka ajarkan dan Tuhan-Tuhan mereka berhala. Sekian, itulah cerita dakwah Nabi ketika cara sembunyi-sembunyi, dan bila ada salah kata maafkanlah yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.